Halo guys, perkenalkan namaku Fil Ataki. Kalau kalian lebih suka dengar cerita daripada baca novel atau nonton film, kalian bisa subscribe channel ini karena biar aku yang ceritain buat kalian. Nah, karena aku masih no subscriber, dan aku juga baru nonton di YouTube dan gak ada yang request, maka aku bakal ceritain cerita dari buku cerita yang ditulis sama salah satu santriwati di pondok pesantren aku. Santriwatinya tuh rahasia, gak mau disebutin namanya. Intinya judul bukunya itu Pie with Happiness. Jadi kalian stay tune, kita lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya ada ini anak cewek usianya 6 tahun dan dia sedang, kalau yang awal cerita ini dia sedang kabur berlari sekuat tenaga dengan nafas yang terengah-engah, dengan nafas yang terengah-engah. Terus dia juga karena dia sedang dikejar oleh seorang remaja perempuan yang gak lain gak bukan itu adalah kakaknya sendiri. Sebut saja kakaknya Andita. Terus anak cewek ini kan terus lari tuh dengan sekuat tenaganya. Nah, ini si kakaknya ini yang lagi ngejar, dia tuh teriak, "Woi anak sampah, jangan lari kamu ya, kalau kakak dapat kamu tahu rasa." Nah, si anak cewek ini makin takut, dia makin lari kencang sampai karena konsentrasinya gak ada, dia gak sengaja kesandung batu-batu yang ada di jalan, guys. Jadi dia tuh jatuh tersungkur ke tanah. Terus dengan posisi si Andita ini masih ngejar dia. Nah, di tengah-tengah kayak rasa sakit pas jatuh itu, ada nih satu anak cowok yang datang. Kita sebut saja namanya Sean. Si Sean ini ngulurin tangannya buat anak cewek itu. Dia bilang, Sean ini BTW dia seumuran sama ini anak cewek. Jadi dia ngulurin tangannya, dia tawarin bantuan, tapi si anak cewek ini malah takut sama Sean. Jadi dia nggak nerima bantuan Sean. Nah, karena si kakaknya tadi, si Andita tadi sudah gak terlalu jauh dari sana, si Andita ini teriaklah ke Sean, "Weh dek, tolongin saya, tolongin kakak, tahan itu anak buat kakak." Nah, si Sean yang gak tahu apa-apa dengan polosnya, dia tahan anak itu, dia tarik anak itu biar gak bisa kabur dari sana. Sampai akhirnya Andita tiba di sana. Pas Andita datang tuh di sana, dia bilang ke Sean, "Makasih ya deh, anak ini emang kena penyakit jiwa dan suka kabur sejak mamanya meninggal." Nah, pas mendengar itu, si Sean ini ngangguk aja tuh lah, kayak dia dia nggak ada curiga apa-apa karena dia kan juga masih kecil ya, gak mikir macam-macam. Nah, habis itu pulanglah si Andita ini sambil nyeret si adiknya itu yang dia panggil anak sampah. Kita sebut saja anak sampah ya. Nah, habis itu pas sesampainya di rumah, si Andita ini masukin tuh adiknya ke gudang. Dia masukin ke gudang. Terus pas di saat yang bersamaan datanglah seorang bapak-bapak yang usianya kurang lebih 40 tahunan. Datang, sebut saja namanya Adi, yang ternyata merupakan bapak kandung dari si anak sampah ini. Jadi ceritanya kalau Andita ini tuh anak adopsian, terus si anak sampah ini yang anak kandungnya si bapak itu, si bapak Adi ini. Nah, pas tahu dari si Andita, pas si Adi tahu dari si Andita kalau si anak sampah ini udah kabur, si Adi tuh marah guys, marah banget. Gak tahu semarah itu sampai si Adi ini tuh pukul, nyiksa, pokoknya dia itu nyiksa si anak sampah ini dengan sekejam-kejamnya. Dia pukul, dia pakein pisau, dia iris-iris kan tuh kulit lembut anak kecil ini, anak sampah ini. Banyaklah bentuk penyiksaan yang ia lakukan, dan si anak sampah ini ya mau gak mau cuma bisa menangis. Dan ternyata guys, dia udah biasa dikasih kayak gitu. Jadi sejak umurnya 4 tahun dia memang sudah terbiasa disiksa, dimarahi, dicambuk, bahkan biasa juga dilelehin, maksudnya lilin panas. Kalian tahu kan lilin panas, terus dikasih kenain ke kulitnya dan berbekas-bekas kayak gitu. Jadi sekarang punggungnya itu udah agak mulus, punggungnya itu udah penuh dengan bekas-bekas lilin, bekas luka bakar, bekas luka goresan, dan bahkan bekas memar-memar karena dicambuk sama si Adi dan Andita itu, si kakak tiri sama bapak kandungnya sendiri itu.
Jadi alasan kenapa sebelumnya anak sampah ini mau kabur dari rumahnya adalah ketika satu hari sebelum dia kabur itu, dia mendengar suara tawa anak kecil, beberapa anak kecil yang sedang bermain di halaman rumahnya. Karena dia penasaran, dia ngintip lah tuh. Terus dia mencoba buat keluar dari rumah itu. Terus dia nemuin anak-anak itu yang lagi main, yang lagi senang-senang kayak gitu, kayak anak kecil pada umumnya lah. Terus dia nanya, kalian dari mana? Terus salah satu anak kecil ini yang kita sebut namanya siapa ya? Namanya Bita. Si Bita ini jawab, oh kami dari panti asuhan dekat sini. Terus si anak sampah ini nanya lagi, mama kalian pasti senang kayak mama kalian pasti sayang banget ya sama kalian. Terus si Bita ini jawab, maksudnya kami gak punya mama, kayak gitu. Dia ngomong kami gak punya mama, tapi ibu panti sayang banget kok sama kami. Terus si siapa namanya, si anak sampah ini heran lah, kayak siapa emangnya ada yang bisa sayang sama kita selain mama. Tapi karena rasa penasaran itu, sejak itulah si anak sampah ini berniat buat kabur dari rumahnya ke panti asuhan. Tapi seperti yang kalian tahu, kemarin itu rencananya digagalkan oleh Andita. Nah, kita kembali ke beberapa hari kemudian, pokoknya kembali lagi setelah dia kabur dan setelah dipukuli sama bapaknya itu. Nah, keesokan paginya si Adi dan si Andita ini keluar rumah gitu, kayak mereka berdua gak ada di rumah. Si Adi pastinya udah pergi kerja dan si Andita keluyuran gak tahu kemana. Nah, menyisakan si anak ini tinggal seorang diri di rumah. Nah, karena anak ini udah bertahun-tahun ya dikurung di sana, jadi dia udah lihai lah, udah pandai dia bagaimana caranya supaya dia bisa kabur, dia bisa bobol pintu gudang itu. Karena pintu gudang itu kan kayak pintu kayu yang rapuh aja ya, jadi gampang aja gitu kalau dibobol. Jadi dia sudah punya cara gitu. Dia ambil potongan bambu yang tipis, terus dia masukin tuh ke lubang kunci, dia selipin, terus dengan segala macam cara terbuka lah itu pintu. Dan itulah cara dia buat melepas penat selama Adi dan Andita gak ada di rumah. Jadi dia sering cari udara segar lah gitu. Nah, pas dia lagi main-main di depan rumah, dia matanya itu kayak menangkap satu bunga yang menarik perhatian dia. Jadi bunga itu kayak cantik banget, kayak mungkin kalau kalian tahu bunga aster gitu, bunga daisy apalah namanya itu, kayak gitu guys modelan bunganya. Dan dia baru pertama kali lihat bunga itu ada di sana. Nah, dengan rasa penasaran dia pergilah mendekati bunga itu. Terus pas dia baru mau nyentuh nih, baru mau pegang kelopaknya, terus ada nih suara yang ngagetin dia. Suara itu kayak ngomong kayak, hey, kayak gitu, kayak nyapa. Terus dia balik, maksudnya dia noleh kan, kayak suara siapa tuh. Nah, pas dia noleh, dia lihat muka yang gak asing dan ternyata itu Sean. Kayak ingat Sean kan, Sean yang kemarin yang sempat mau nolongin si anak sampah ini tapi malah berujung nolongin kakaknya si Andita. Nah, anak laki-laki ini Sean yang ada di sana. Ternyata Sean dan sekeluarga ini baru-baru pindah ke rumah kosong yang tepat berada di depan rumah si Adi dan sekeluarga ini. Nah, pas dengar suara Sean ini dan lihat dan kenal kalau ternyata itu Sean, anak yang kemarin, si anak sampah ini takut guys, karena dia bilang kemarin anak ini loh yang bantu kakakku sampai aku ketangkep dan dipukul lagi. Makanya dia takut, dia lari sembunyi di semak-semak yang gak jauh dari sana, tapi ya tetap kelihatan sih. Nah, dia tuh takut banget sama Sean. Nah, habis itu Sean ngelihat dia dengan heran lah, kamu kenapa? Aku gak jahat kok. Terus si anak sampah ini gak percaya kan, kayak dia tetap ada di sana ngeliatin Sean dari jauh. Terus si Sean ini ngomong, kamu suka bunga ini ya? Suka gak ya? Kayak kamu suka bunga ini ya? Kalau kamu suka, kamu boleh kok ambil sepuasnya, itu punya mami aku, gak apa-apa. Terus karena sudah disogok dengan bunga dan dia kebetulan suka banget sama bunga itu,
maulah si anak sampai ini keluar dari tempat persembunyiannya dan meraih tangkai bunga yang baru saja dipetik oleh si Sean itu. Terus Sean ngajak ngomong lah baik-baik si anak sampai ini. Dia nanya, kamu namanya siapa? Terus anak sampai ini kayak bingung gitu loh, kayak macam orang bodoh gitu, kayak lihat kayak mana ya, kayak gitulah. Dia heran, dia gak ngerti apa yang diomongin sama Sean. Terus Sean jawab kayak nanya lagi, nama kamu siapa, kamu biasanya dipanggil apa sama orang tua kamu, sama teman-teman kamu. Terus si anak ini jawab, anak sampah. Kayak gitu kan. Ternyata guys, anak ini memang dipanggilnya sehari-hari itu anak sampah. Jadi itu gak dikasih nama sama keluarganya, gak dikasih nama satupun oleh Adi ataupun Andita, itu gak ada namanya. Pokoknya kulibatnya dia panggilnya anak sampah aja. Bahkan si anak ini gak ngerti apa itu nama, kayak dia gak ngerti konsep penggunaan nama itu seperti apa. Nah, mendengar itu bingunglah si Sean ini, bingung sekaligus miris, kayak kamu dipanggil anak sampah sehari-hari. Terus si anak sampah ini ngangguk, iya kayak dia dipanggil anak sampah. Terus karena kasihan, si Sean ini bilang, oke, jadi perkenalkan, nama aku Sean dan mulai sekarang namamu Castle. Jadi mulai sekarang dia dinamai Castle oleh seorang anak kecil yang juga seumurannya guys. Jadi mulai sekarang nama anak sampah itu Castle, dan kita juga udah boleh manggil dia Castle. Jadi si Sean ini kasih nama ke Castle. Terus Sean bilang, kamu mau gak jadi teman aku? Terus si Castle ini bingung lagi, kayak dia gak ngerti lagi apa sih yang diomongin Sean. Kayak dia bilang begini. Terus Sean karena tahu kalau Castle gak ngerti, jadi Sean bilang, itu kamu mau gak jadi teman aku, temenin aku kita main-main, pokoknya bareng-bareng terus lah. Terus si Castle ini ngangguk tuh kan, ngangguk. Nah, gak beberapa lama setelah itu datanglah Adi dan Andita ke rumah, dan berpasan setelah itu juga dia ngelihat Castle lagi bareng sama Sean. Nah, pas ngelihat itu Adi dan Andita gak senang lah lihat itu. Terus Andita kesana kan, dia jemput si Castle, dia panggil, hei anak sampah sini, kenapa kamu suka sekali kabur? Terus si Castle ini balik kan maksudnya noleh ke kakaknya itu, dan gak sempat ngomong apa-apa. Si Castle ini langsung ditarik, terus dibawa ke hadapannya si Adi ini. Nah, di saat yang bersamaan sebuah mobil memasuki pekarangan rumah Sean. Nah, mobil itu berwarna biru navy guys, dan yang keluar dari situ adalah bapak-bapak juga. Dan ternyata itu adalah dedinya si Sean. Jadi Sean ini punya bapak, dan ini nih bapaknya yang keluar dari mobil. Nah, pas ngelihat bapaknya datang dan temannya juga udah pergi, si Sean ini larilah ke bapaknya. Terus bapaknya ini langsung gendong Sean, langsung diangkat kan tuh anaknya, kayak digendong-gendong gitu. Terus Sean ini ngelihat ke arah rumah Castle. Terus karena sadar kalau anaknya lagi ngelihat ke arah rumah itu, jadilah bapaknya ini juga ngelihat ke rumah itu. Nah, di saat itu si Adi ini lagi mukulin Castle terang-terangan di depan rumah mereka. Jadi Castle itu lagi dicambuk pakai rotan di depan rumah dan disaksiin sama si Sean dan dedinya ini. Nah, pas ngelihat itu Sean ini bingung kan, kayak dia karena selama ini dia disayang, dia diperlakukan dengan sebaik mungkin sama orang tuanya, dan ketika lihat ada seorang ayah yang memukul anak perempuannya seperti itu, jadi si Sean ini bingung, kayak kenapa Castle dipukulin kayak gitu kan. Terus dia bertanya ke dedinya, dia bilang, Daddy, kenapa om itu pukul anaknya sendiri? Terus dedinya bilang, kita gak usah nanya-nanya nak, kayak itu bukan urusan kita, kayak gitu toh. Terus si Sean ini bilang, tapi Daddy, Castle itu teman aku mau kalau Castle jadi teman aku. Tolong ya Daddy, ngomong ke om itu jangan suka mukulin Castle, karena Castle itu teman aku. Terus dengan senyuman dan sedikit anggukan yang sangat pelan, dedinya ini memeluk Sean sambil yang juga sedang berada di dalam gendongannya gitu kan.
Saat itu ya masih kecil lah, anak umur 6 tahun, dan karena bodinya bapaknya ini juga besar jadi bisa lah buat ngegendong. Di malam harinya si Adi dan sekeluarganya ini lagi beraktivitas sebagaimana biasanya, dan ada suara ketukan pintu yang mengagetkan mereka. Pas mendengar suara itu, pergilah si Andita ini buat buka pintunya, dan betapa kagetnya dia dengan orang yang lagi ada di depannya yang barusan ngetuk pintu itu kan. Nah, si Andita ini gemetaran, terus dia ngomong, "Iya tuan, ada apa ya? Cari siapa kesini?" Dengan begitu ramah dan gemetarannya. Nah, habis itu si bapak-bapak yang berdiri di depan pintu ini ngomong, "Oh, di mana bapak kamu? Saya lagi pengen bicara sama bapak kamu." Terus si Andita ini baru mau ngomong kan, baru mau jawab, tiba-tiba di saat yang bersamaan Adi keluar dari kamarnya dan ngomong, "Andita itu siapa?" Nah, pas dia nyamperin ke depan pintu, dia sama gemetarannya sebagaimana Andita tadi, dia gemetaran. Terus dia juga ngomong, "Iya, ada apa tuan?" Terus kayak gitu kan, seketika leleh gitu, seketika bergetar gitu badannya. Nah, terus si bapak ini bilang, ternyata bapak ini namanya Keros. Aku nggak tahu ya guys, sejujurnya bukan Keros nama aslinya, tapi aku karang aja karena aku lupa nama aslinya itu siapa. Ini bapak ini namanya Keros, dan ternyata itu dia bawa pistol guys, dia bawa pistol. Itu pistol dia sodorkan ke lehernya si Adi ini, dia sodorkan ke lehernya Adi. Udah kayak adegan film-film kan. Nah, dia sodorkan ke lehernya Adi, terus dia ngomong, "Kamu jangan pernah lagi siksa anak perempuan kamu. Ini langsung permintaan saya. Kalau saya dapat kamu nyiksa dia seperti tadi, saya akan hukum kamu dan siksa kamu 10 kali lipat lebih berat daripada penyiksaan kamu ke anak kamu itu. Dan ini permintaan langsung dari anak saya." Jadi seperti yang kalian tahu, kalau bapak ini tuh, bapak-bapak yang datang ke rumahnya ini tuh adalah bapaknya Sean guys. Dan ternyata bapaknya Sean ini tuh punya reputasi yang kejam. Dia tuh bisa dibilang salah satu orang terkejam lah di negeri itu kan. Dia kayak penjahat gitu yang dikejar-kejar polisi juga tapi gak didapat-dapat, dan dia tuh ternama, dia susah ditangkapnya kayak gitu. Mungkin kalau bisa dibilang istilah dulunya itu lah mafia gitu kali ya. Nah, sebenarnya si Adi ini heran guys, kenapa si mafia terkenal ini ngurusin banget soal anaknya. Tapi karena yang ngomong ini adalah mafia dan dia gak mau berurusan lebih panjang sama orang-orang kejam kayak gini kan, takut dia tuh. Nah, jadilah dia turutin aja itu, dia ngangguk pada saat itu. Dan benar aja guys, si Adi ini jadi lebih jarang menyiksa Andinya Kestel kalau dibandingkan sama dulu. Dan sejak saat itu juga Kestel sama Sean jadi makin dekat dan makin akrab. Jadilah mereka teman main gitu kan, berbulan-bulan dia bareng, sampai tiba waktunya saat si Sean ini mau pergi ke sekolah. Nah, pas saat dia pergi ke sekolah, nah disclaimer dulu, di saat seperti ini si Kestel sama si Sean ini udah akrab banget guys. Mereka udah ada di titik dimana mereka tuh akrab dan dekat banget. Si Kestel ini sering diajak main ke rumahnya Sean, main pakai mainan Sean, bahkan makan masakannya mamanya Sean, dan dia juga ngerasain kasih sayang dari mamanya Sean. Jadi sejak itu hidupnya Kestel ini jadi sedikit berubah lah sejak ada Sean. Nah, kayak gitu. Nah, pada saat ini dan waktu ini adalah waktu dimana Sean itu harus pergi ke sekolah. Nah, di pagi hari itu dengan baju mainnya, karena tahu bapaknya ini si Adi sama Andita ini keluar, jadi seperti biasa Kestel ini pergilah ke rumah Sean, nyamperin si Sean. Terus dia lihat si Sean udah rapi dan udah ada mobil sama supir yang bakal nganterin dia. Terus si Kestel ini heran, kayak, "Sean, kamu mau kemana? Kita gak main ya hari ini," kayak gitulah. Terus si Sean ini jawab, "Oh, aku mau sekolah Kestel." Terus Sean bilang lagi kayak, kamu gak sekolah Kestel?" Terus Kestel ngomong, "Sekolah tuh apa?" kayak gitu kan. Terus Sean jawab, "Itu loh sekolah yang banyak temannya, kita bisa main bareng sama banyak orang gitu." Terus si Kestel ini
geleng kan, kayak aku gak tahu, aku gak sekolah Sean, kayak terus si Sean ini kasihan kan sama Kestel, dia bilang, terus dia ngomong lagi ke dedinya, Dedi boleh gak Kestel ikut sekolah sama Sean. Terus setelah itu dedinya langsung ngangguk aja, karena memang guys Sean ini benar-benar dimanja, benar-benar disayang sama kedua orang tuanya, terutama dedinya. Jadi Sean ini tumbuh sebagai anak yang manja, pokoknya dikit-dikit dedi, dan dedinya ini bakal selalu turutin apa yang Sean inginkan. Jadi pada saat itu dedinya suruh maminya Sean buat ngambilin satu seragam lagi, seragam cewek buat si Kestel, terus dipakein lah untuknya. Nah setelah itu pada saat selesai bersiap-siap kan, si Kestel ini juga udah serapi Sean dan mereka mau berangkat. Di situ juga udah ada Adi guys, tepat di samping Pak Keros ini, bapaknya Sean. Terus melihat bapaknya si Adi kan kayak tiba-tiba ada di situ padahal tadi lagi kerja. Si Kestel ini jadi takut, dia jadi ngomong ke Sean kayak, Sean udah ya aku gak jadi ikut, aku takut sama bapakku nanti aku disiksa. Terus Sean ngomong, gak usah takut Kestel, tapi Kestel pokoknya bersikeras lah, dia gak mau ikut lagi. Terus si Sean ini bilang, gak apa-apa Kestel. Terus dia tarik Kestel ke atas mobil, dan pas saat itu Kestel lihat kalau si Keros ini lagi ngerangkul dengan erat banget si Adi, bapaknya si Kestel kan. Jadi si Keros, bapaknya Sean, lagi ngerangkul Adi dengan kerasnya, dan Adi tuh lagi kayak kelihatan tertekan banget gitu loh guys. Nah terus Sean ini bersuara lah dari mobil, dimana Kestel juga udah dari samping Sean kan. Dia bilang, oh nggak apa-apa kan Kestelnya aku bawa sama aku ke sekolah. Terus Adi ini ngangguk aja guys. Terus dengan di sisi lain si Keros ini udah ngerangkul Adi dengan lebih keras lagi. Pokoknya agak serem lah caranya ngerangkul. Terus si Kestel ini tetap takut guys, karena ngelihat ekspresi bapaknya yang nggak gitu bersahabat gitu kan. Tapi mobil berjalan dan Kestel tetap cemas. Tapi tiba-tiba Sean ngomong, tenang aja Kestel, bapakku ketua mafia. Nah pas ngomong itu sebenarnya si Kestel ini nggak paham banget apa sih mafia itu, tapi entah kenapa kata-kata itu jadi bikin dia tenang. Oke guys, jadi untuk hari ini itu aja dulu. Takut kalau kepanjangan, walaupun sebenarnya ini YouTube ya gak apa-apa sepanjang apa, tapi waktu aku juga udah gak banyak dan aku masih mau ngedit. Nah tapi kalau kalian suka sama cerita ini, kalian bisa nitip di bawah atau setidaknya like video ini dan subscribe channel aku. Dan kalau kalian ada requestan buat aku ceritain selanjutnya, bisa lah taruh di kolom komentar.